Kita tadi barusan sembahyang di Pura Kawitan, situs Kawitan di Alas Purwo. Sekarang kita akan sembahyang ke Pura Luhur Alas Purwo. Selain situs Kawitan, di kawasan Alas Purwo juga terdapat tempat ibadah umat Hindu yang disebut Pura Luhur Giri Salaka Alas Purwo Banyuwangi. Berdiri megah Pura Luhur Giri Salaka yang didirikan pada tahun 1997. Nah, pura ini termasuk salah satu pura yang sangat disakralkan oleh umat Hindu di Jawa Timur, yang ditemukan secara tidak sengaja oleh umat Hindu di sekitarnya pada tahun 1967. Merasa maji saja itu papan rago mayak gini nak sing ada lupa tegas yang subuh ada saat konsumsi penduduk sarung panitia dulu. Budaya nih masuk busan kalian belinya tuh kengker atau pidang di Madura. Ini ada budaya Bali ketua Jero JMW ke Jero Mangkuwisna Jero Bendesa saking Kesiman. Wah, potongan lumun balik pisan. Nggih, kenyang menenten galak rawuh abangan nggih. Titiang lunas titiang atur ring idandane sareng sami ngiring eling ring bisamo Stato maka Hendresta Bali nika mangda ajak jagat Bali jagat Jawi Hindu Nusantara nika jaya patut lagi jaya mana nggih Lokasi di Kecamatan Tegal Dimo dan Kecamatan Purwoharjo Banyuwangi, tempat bersemayamnya para makhluk halus di seluruh penjuru Nusantara. Berdasarkan legenda masyarakat sekitar, penamaan Alas Purwo merupakan sebuah kisah yang menceritakan awal mula terciptanya Pulau Jawa. Namun Alas Purwo terdiri dari dua kata, yaitu alas yang berarti hutan dan purwo yang artinya permulaan. Nah, bila digabung maka nama Alas Purwo berarti hutan tertua atau hutan mula di Pulau Jawa. Hutan ini memiliki aura yang mistis, bahkan beberapa kisah mistis lahir dengan latar hutan ini. Kisah mistis di Alas Purwo yang melegenda yaitu beberapa gua yang ada. Salah satu gua tersebut dipercaya dijaga jin di pintu masuknya. Kerap kali digunakan sebagai tempat bersemedi para raja pada masa lalu. Nah, tak hanya itu, gua yang dianggap mistis ini juga sering dimanfaatkan sebagai tempat pertemuan para raja untuk bersaling bertukar pikiran. Gua yang terkenal di Alas Purwo itu Gua Istana. Selain itu juga ada Gua Gajah, Gua Bayangkara, serta Gua Pejarakan, merupakan tempat penjelasan betapa Empu Barada saat hendak berangkat ke Bali menemui Empu Kuturan.
percaya di dalam hutan ini terdapat banyak makhluk gaib, salah satunya dijaga makhluk halus bernama Gayatri yang dikenal tidak mengganggu manusia, tetapi ia hanya akan menunjukkan diri kepada orang tertentu. Konon manusia yang mencoba masuk ke alas Purwo tak akan bisa keluar lagi, akan tersesat di dalam hutan yang pohonnya sangat rapat. Juga penghuni di dalamnya tidak membiarkan manusia bisa bebas setelah melihat rumah mereka. Sani meraga suci, sani dahat suka pinitian. Asa pelita tadar, dani para bukaku sarang sami, sani suci yang tidian. Manggala naya ke Praja, Pemkab Karangasem, Tabanan dan Kota Denpasar, sani wangi yang tidian. Pemekas natugane para titi dan permudak sarang sami, sani ledang laluh raine sani mangkin, sani tresna asih tidak. Gumanti sakaningsih paswecan ide sani yang budiwase, ide gane sarang sami, presida laluh iriki, jagi ngaturang pamugakti, ring pura, dur diri salaka, alas Purwo, kecamatan Tegal Delimo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, muspayang bakti upacara dan upekara bakti penganyar Pemkab Karangasem, Tabanan dan Kota Denpasar, Provinsi Bali, raine sani mangkin, sani secara pon buku sinte isakuarse siu sange petang dasa 5 tanggal Masehi 17 Mei kalih tali 3 dumugi sangkaning pemargi upacara dan bakti penganyar puniki dan pemabakti dedani sareng sami presiden raris ide sang yang budiwase, ide betari-betari sani menjuliskan liriki mapeja waranugraha ide dane nemoning keterharja dirgahayu dirgayusa Tanar Buana Agung dan Buana Alit Ngemangguhang Kerayuan Santi Jagani Muhammad Muhammad Siwa Tuhan Maha Dewa Iswara Parameswara Brahma Wisnu Tadu Adrasya
muspe keping kalih papiratian sekar ulang bakten duweni majang ring sangyang siwaditya ngelung serupa saksi lurus unggah Moditya Sipuram Jyoti Rakitya Namasute Sita Pangkajya Madhyasya Puskarya Nam Om Rang Ring Sapam Sihoditya Nama Namas Om Surya Sausresu Tejrasi Pataraka Nungkam Payam Bhakyam Brahmanam Divakara Namaswa Om Rang Ring Sapam Sihoditya Namaswa. Kedua muspe keping 3 papirati sekajangkap ulang bakten duweni majang ring sangyang akasa terus unggah Makasam nirmalam sunyam guru devam yomantaram siwa nirmalam viryana rekongkar wijayam namo namah siwa Om Heru Sangha Catu Prabham Sivalaya Mati Sivam Dupam Buanam Timiranje Atta Bumi Chandra Prabham Namasuha Om Devu Devi Mati Buanam Vyamantara Mati Viryam Chandra Lokam Mati Buanam Guru Dewa Mati Viryam Nama Nama Suha. Kedua muspe keping 4 malih papiranti sekajangkap ulang baktin duweni majang ring di Betara Pertiwi terus unggah Om Bhakti Sharan Devi Jatu Deva Mahadevi Jatu Rasrami Bhatari Shiva Bhumi Mahati Tripurvani Pasundari Shivam Patim Puprahoni Mudurga Ganagori Brahmi Bhatari Snavi Namah Om kedua muspe keping 5 mapiranti kuangen dan sekajangkap ulang baktin duweni majang ring itu Betara-betari sani meligestana ring pura luar giri salaka alas purwa sepisanan muspayang bakti penganyar lurus unggah Om Namo Shivaya Namo Devaya Desana Jaraya Pina Padma Sana Ika Priti Adya Nareswari Namo Namah Om Namo Shivaya Rudraya Deva Devaya Venama Rudraya Bhuvaneshaya Shiva Rupaya Venamaya Namo Namah Tuam Kala Tuam Yamumatyu Baruna Tuam Kiraka Indra Surya Sasanga Rahya Nakshatata Tivi Salilam Buangi Tuam Agni Bayu Revasya Akasam Tuam Pal Sikalani Skalatata Namasya
Sepanjang memasuki Alas Purwo, jalan bagus beraspal hot mix dan pemandangannya sejuk dan keindahan alam yang menakjubkan ini, karena Alas Purwo adalah tempat atau situs purbakala di Indonesia yang kini telah menjadi Taman Nasional atau Taman Alas Purwo. Sebagai tempat dipercaya ada kerajaan gaib yang berdiri sejak lama, bahkan bukan sekedar kerajaan jin biasa, tetapi kerajaan jin terbesar di dunia. Maka jika semutan ingin melihatnya, maka harus memiliki kemampuan khusus. Orang tersebut dapat melihat Alas Purwo yang padat penduduk makhluk halus. Alas Purwo. Nah, ini pertama kali saya nakil ke sini. Jadi di sini masih ada apa namanya? Kita dengarkan gamelan Jawa. Di kawasan Pura Luhur Giri Salaka Alas Purwo ini juga terdapat situs kawitan, yaitu berupa tumpukan batu bata besar. Masyarakat percaya kalau tumpukan batu bata tersebut adalah bahan material yang digunakan untuk pembuatan candi-candi di Jawa pada masa Kerajaan Kediri sampai pada masa Kerajaan Majapahit. Waktu itu masyarakat Kecamatan Tegal Dimo melakukan perabasan terhadap sejumlah kawasan hutan Alas Purwo untuk bercocok tanam. Di situ warga menemukan sebuah gundukan tanah. Masyarakat ingin meratakan dan menjadikannya lahan cocok tanam tanpa diduga ada bongkahan batu bata besar yang tertumpuk. Bagaimana kisah Pura Luhur Giri Salaka Alas Purwo ini, kita akan nanti menanyakan langsung sama pengemban pura. Nah, teman-teman yang pernah nangkil ke sini, pengalaman spiritual apa yang semeton alami? Itu semuanya hanya dari mata batin lah. Kalau perjalanan sebenarnya kita ketemukan yang melakukan reruntuhan batu lama saja. Jadi seorang nis almarhum beliau Ratu Badru Bajing mengatakan bahwa ini perjalanan Resi Markandeya sebelum menyeberang ke Bali. Dan diketemukan pada tahun 68 itu merupakan reruntuhan batu saja, batu lama. Dan batunya itu dan dari paras yang warna kuning tak bebas. Itu hanya dua saja itu. Batunya dikeng ya? Kuning itu ya. Itu batunya warnanya kuning ya? Ya, seperti bahan kapur yang sebelum dibakar itu. Putih, katakan putih-putih kuning. Itu putih kuning ya? Iya. Itu menjadi awal ya, di awal, dan tidak pakai apa namanya itu apa semen atau apa tidak. Tidak. Nah, ini berarti pura niki dibangunnya menjadi sebuah pura kapan nih Jawa? Dibangun sebuah pura ini mulai diawali ini di Kata Bogaran yang pertama ini tahun sekitar tahun 80-an. Terus ini yang kedua kalinya sudah direnovasi pakai batu merah. Ini yang ketiga kali tahun 2010. Batunya harus diambilkan dari muntilan dari lahar Merapi. Tuh, dan ke bawah sana, dari sana dibawa Wungkul dan gergajinya di sini. Kalau yang ini kan ada orang yang maturan dari Bali, Bapak Rastito kalau tidak salah waktu itu maturan karena dia akan menjalankan dari yang Dewan. Dia terjadi, akhirnya dia maturan untuk secukupnya ini karena pemborongnya dari Singaraja, terus tukangnya dari Karangasem. Terus motifnya ini seperti yang diambil di Borobudur. Memang ini diawali dari tahun 68 itu kan dulu pernah dirabas hutan ini. Nah, mau dibikin perlahan, dibikin perkampungan. Maunya oleh pemerintah mau dibikin untuk tempatnya seorang pensiunan di Sanibetlan. Tapi pada tahun 70 kemarau panjang, hampir 1 tahun tidak ada hujan sama sekali. Jadi dalam perjalanan perabasan ini kan orang yang merabas juga masak di sini dan masak di sini. Pada saat itu konon kabarnya sesepuh mengatakan bahwa ada seseorang yang mengambil salah satu batu untuk bikin tungku, untuk bikin masak, arahnya
sakit sampai meninggal dunia. Terus ada yang masih sakit ditanyakan oleh orang pintar lah, katakan seperti itu. Akhirnya dia suruh kembalikan batu itu sembuh. Pada saat itulah umat Hindu yang dulunya juga ikut merapas ini punya kepercayaan bahwa ini peninggalan dari leluhur Hindu kita. Misalnya dulu kan Kejawen. Iya. Terus akhirnya saudara dari Bali pada saat itu kan terpanggil supaya datang ke Lasboro karena dari Bali udah masalah leluhurnya kan semuanya udah menuntun perjalanan beliau. Akhirnya datang ke sini, inilah Asunggara bahwa umat Hindu yang ada di Jawa ini dulu kan sangat minim sekali ya. Perjalanan ini setelah merapasan itu tahun 70 kemarau panjang 71 tanami Mauni. Setelah itu Jumpat, orangnya sebagian pulang kampung yang di sini, sebagian ditransmigrasikan. Itu pun masih ada seseorang yang ingin merawat batu ini karena dia percaya bahwa batu yang di sini akan sangat keramat sekali. Tapi kalau dibawa pulang dirawat di rumah tidak boleh, harus tidak boleh. Artinya keramat harus dengan jalan perjalanan waktu. Umat Hindu Kecamatan Tegal Trimo menjalankan untuk dibikin persembahyangan di sini untuk Tilem Purnama. Setelah itu punya inisiatif untuk mengajukan proposal ke Menteri Kehutanan. Pada saat itu mengajukan adalah 5 hektar, tapi diterima oleh Menteri Kehutanan dikasih tanah luasnya 2 hektar untuk guna pakai umat Hindu Kecamatan Tegal Trimo. Tapi tidak boleh membangun pura yang di tempat ini, harus jaraknya minimal 60 meter dari sini. Pada saat itulah di sana didirikan pada tahun 97 mulai pembangunan pura luhur Sri Salabatu. Tapi di sini perawatan dan bangunan dari umat Hindu, penggunaan untuk spiritual dari keyakinan apapun yang merasa dia terah keturunan dari Kejawen dulunya, seorang raja Jawa. Karena pada saat itu runtuhnya Majapahit kan kebanyakan semuanya orang kan mengikuti teman yang Muslim. Hindu pun yang ada di Jawa pada saat itu faktanya pada tahun 65 kalau tidak mengikuti beliau mungkin saya pun sudah tidak ada, bisa selamat harta benda, bisa selamat ini beliaunya kalau dia waktu itu mengikuti. Akhirnya Sengkara lah Tuhan itu memberi jalan kalau memberhentikan masalah itu. Akhirnya 67 ini umat Hindu yang dulunya tidurnya di Jawa itu ya akhirnya bangkit dengan sendirinya. Pada saat itu pun kitabnya masih kecil saja, Padesa yang dasar-dasar saja itu. Akhirnya dengan perjalanan di Panada Panuman ini, ya mungkin itulah pada saat itu ini Tuhan memberi jalan Tuhannya untuk itu. Tapi pada saat itu sudah dari Bali merasa terpanggil punya saudara yang ada di Jawa, Asunggara sekali nih ya. Mungkin dalam pemikirannya kalau umat Hindu yang di Jawa itu dibangunkan pura, umat Hindu akan kelihatan berkembang. Tapi sebenarnya harusnya itu pada saat itu ya dicari bersamaan dengan SDM-nya. Karena apa? Pada saat itu umat Hindu kan tidak bisa menjalankan SDM tentang keagamaan. Hanya merupakan bangunan kan megah-megah, tapi umatnya minim dengan pengertian. Padahal dulu semboyannya leluhur kita pada perpisahan Raden Patah sama yang Prawijoyonya karena ada sumpah yang sabdo balonya. Nanti setelah 500 tahun akan kembali seperti itu agama Budi yang dulu. Kemunculan Hindu Nusantara yang itu kayak Nusantara ya. Ini mungkin yang di ya mudah-mudahan ini kan tergantung ini yang mau bergerak itu alam atau manusianya. Kalau harus sinergi lah. Kalau alam mungkin ada bencana atau bagaimana ya lah, pasti ada perubahan alam. Tapi kalau ini yang mau berubah manusianya ya Sengkara lah, karena dia sudah ingat pada luhurnya semuanya. Karena memang sebelum agama berdiri di Indonesia atau di dunia ini kan dulunya orang Kejawen dulu. Sekarang di sini dengan keyakinan apapun, walaupun dengan teman Muslim, teman Kristen, teman Katolik, siapapun yang merasa punya leluhur di sini dan mau mengadakan spiritualnya dan membakar tupat kita. Niki jermaku piodalan Riki ya, sama ini piodalannya diambil dari hari raya Pakerwesi. Oh, Pakerwesi kemarin. Dan sekarang piodalan yang berleluhurnya sudah 64 sekarang. 64 karena diambil dari dasarkan wuku ya. Ya, maaf nih Ampura ya memang di dalam kegiatan itu kenapa kok piodalan
diadakan dibesarkan kuku. Kalau dibesarkan 1 tahun sekali kan kelamaan, karena kita masih butuh bantuan dari teman saudara yang ada di Bali supaya pengembangan pura ini nanti dapat berjalan selesai. Nah, kalau 7 bulan sekali kan ya lama. Ya ini terima kasih sekali dan langsung ke ini saudara kita kan memang asalnya kan dari Jawa, makanya leluhur sini sebenarnya lebih tua. Terus dulu Indonesia kan terbagi dengan kerajaan. Seorang raja setelah turun dari tatanya, dia ingin meninggalkan tempatnya menjadi pertapa di hutan. Alas Purwo jalmo moro jalmo ilang. Manusia yang masuk ke Alas Purwo tidak akan pulang. Apakah itu muksa? Apakah menjadi pertapa di sini? Itu yang terjadi. Makanya kalau ini ditanya siapa yang melinggih, kalau menurut seorang ini itu perjalanan Resi Markandia kan dia tidak sendiri, banyak pengikutnya. Iya, banyak pengikut. Kalau ini dikembalikan ke sejarah yang lama, misalnya setelah Majapahit dulu atau ini, kan juga ya perjalanan itu tidak sendirian. Mungkin di sini bahasa dari Bali adalah penyawangan. Ini perkumpulan semuanya yang idealis adalah di sini. Ini karena di dalam perjalanan seorang spiritual dari kegiatan apapun, saya pernah sharing di sini. Kalau di sini mencari leluhurnya, misalnya dari Prabu Siliwangi yang keberapa itu mencari leluhurnya dengan mati-mati di sana nggak bisa menembus. Tapi kenapa di Alas Purwo kok bisa menembus? Tanya di sana. Terus ini bentuknya kan kita temukan ini hanya seperti penjerasi Candi Bentar. Kalau ini Candi Bentar, di mana puranya? Apakah di Bali? Apakah mistis di dalam? Misalnya ini pintu rumah, di mana rumahnya? Makanya di sini pintunya tembus juga. Ini pesahabatnya untuk kembali ke diri kita sendiri masing-masing. Makanya di sini kalau misalnya seorang spiritual meditasi di sini ketemu apapun ada, misalnya ada terang. Tapi tergantung sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau Pak Mangku hanya sebagai perantara saja, Pak Mangku orang bodoh, karena sudah dipilih oleh umat supaya memimpin untuk umat sembahyang. Jadi Pak Mangku hanya perantara saja, tapi yang jelas yang bisa mengetahui orang yang bersangkutan itu sendiri. Terus sesuatu niki Mangku.